Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, di mana posisi Joko Widodo pasca tak lagi menjabat Presiden RI masih dibahas di antara partai koalisi Prabowo Gibran. Salah satu pilihannya Jokowi memimpin partai koalisi Prabowo Gibran melalui sekretariat gabungan seperti periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, utak-atik di mana posisi Joko Widodo setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI dibahas koalisi Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang kini tengah unggul di penghitungan Komisi Pemilihan Umum. Salah satu yang mengemuka adalah posisi Jokowi memimpin koalisi permanen Prabowo Gibran. Memang ada pembicaraan ya secara lepas di pimpinan Koalisi Indonesia Maju tentang peran Pak Jokowi. Misalnya dipertahankan sampai di parlemen, kemudian juga solid di pemerintahan. Nah, ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik. Awalnya, ide ini diusulkan oleh Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Prinsipnya, menyatukan partai-partai koalisi menyambut Indonesia Emas 2045. Kenapa Pak Jokowi? Karena dalam pandangan kami kan begini kira-kira. Satu, sudah ada Pak Prabowo sebagai presiden. Dia pemimpin pemerintah, dia pemimpin eksekutif. Cukup, dia menjalankan apa yang dia rancang selama 5 tahun dengan cara sebaik-baiknya. Tapi pada saat yang sama, upaya untuk membawa para partai itu untuk duduk bersama secara terus-menerus, berbicara tentang bagaimana membangun Indonesia untuk mencapai, tadi disebut oleh Grace misalnya, Indonesia Emas. Partai-partai besar ini mau ya, berbesar hati untuk duduk bersama-sama, untuk bilang yuk kita kerjasama, kita koalisi. Selain PSI dan Golkar, Partai Demokrat juga menawarkan opsi posisi Jokowi pasca tak lagi menjabat presiden. Jokowi bisa menjadi pemimpin sekretariat gabungan atau Setgab seperti periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2009 hingga 2014. Tergantung presiden terpilih mau menggunakan opsi seperti Setgab 2009. Kalau Jokowi bisa saja tapi harus mewakili satu partai. Keanggotaan koalisi kan pimpinan partai, kata Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Persoalannya, saat ini Jokowi masih berstatus kader PDI Perjuangan. Lewat PDIP, karir politik Jokowi meroket, mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, sampai presiden. Tapi lain halnya suara partai, Gibran, putra sulung Jokowi yang juga cawapres pendamping Prabowo, menyatakan Jokowi belum memikirkan langkah pasca Oktober 2024 yang tak lagi menjabat sebagai presiden. Usulan Pak Jokowi untuk memimpin koalisi, mungkin ada tanggapan Mas? Makasih. Belum ada pembicaraan seperti itu ya. Setuju nggak sih Mas? Setuju nggak sih dengan isu itu? Ya, saya belum bisa menanggapi ya. Jadi sejauh ini sebatas usulan-usulan dan wacana saja. Ya, silahkan bertanya kepada orang yang mengusulkan ya. Membentuk koalisi dengan ketuanya, Jokowi, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, memang bisa dilakukan. Apalagi saat ini posisi Jokowi masih strategis sebagai presiden dengan popularitas yang tinggi, sehingga menjadikan Jokowi masih punya peran penting bagi partai politik. Kalau Pak Jokowi tidak berpartai di periode ke depan, berpartainya dalam posisi yang penting ya, misalnya seperti Pak SBY kan, menjadi ketua partai. Kalau tidak ya jadi pemain politik pinggiran ke depan. Kenapa begitu? Karena kalau kita jujur melihat kekuatan Presiden Jokowi sekarang kan ada dua. Pertama popularitas, yang kedua posisi dia sebagai presiden. Sampai 20 Oktober dua hal itu masih penting. Masih penting bagi partai politik. Tapi setelah 20 Oktober kita nggak tahu apakah Bang Doli masih sehati-hati ini bicara soal Pak Jokowi misalnya. Sesuai aturan, Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024. Posisi Jokowi yang strategis ini ingin dilanjutkan sejumlah partai di koalisi Prabowo Gibran. Tim Liputan,
Kompas TV.